Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapat pukulan paling menyakitkan selama 3 bulan berperang melawan Hamas di Gaza, di mana pada Senin 22 Januari 2024, 21 tentara Israel tewas imbas satu serangan dari Hamas. Puluhan tentara Israel itu tewas saat mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan 2 bangunan di Gaza Tengah. Dikutip dari Yahoo News, kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara IDF Daniel Hagari pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam pernyataannya, Hagari mengatakan puluhan pasukan itu tewas merupakan tentara cadangan yang sedang mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan 2 bangunan di Gaza Tengah. Hamas yang melihat hal itu pun langsung menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekat kumpulan tentara Zionis tersebut. Tembakan granat itu pun memicu ledakan hebat. Bahkan hal itu menyebabkan kedua bangunan yang terdapat 2 lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Banyaknya korban itu menambah momentum baru bagi seruan kepada Israel untuk menghentikan serangannya. Selain itu, insiden tersebut juga telah memberikan tekanan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militer. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berjanji untuk terus maju sampai Israel mampu menghancurkan Hamas. Tetapi keputusan itu membuat masyarakat Israel terpecah karena keputusan yang dijalankan oleh Netanyahu. Warga Israel kembali menyerbu rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Senin 22 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, mereka menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata. Para warga pun sampai menyiram jalanan di dekat rumah Netanyahu dengan cat merah yang menyerupai darah. Dikutip dari The Times of Israel, air berwarna merah itu disiram oleh warga Israel di Jalan Azza Yerusalem dekat rumah Netanyahu. Massa pun berbaris melalui jalan tersebut sambil membawa poster bertuliskan darah para sandera ada di tangan Anda. Beberapa massa lain mengangkat poster kerabat atau anggota keluarga yang masih disandera. Sementara itu di media sosial X, video aksi tersebut terus beredar luas. Di rekaman itu tampak sekelompok orang berjalan sembari membentangkan banner berbahasa Ibrani. Mereka berjalan di atas aspal yang sudah tersiram cat merah. Diketahui bahwa demo di dekat kediaman Netanyahu bukan pertama kalinya terjadi. Pada Sabtu 21 Januari 2024 lalu, para warga juga telah mengepung rumah Netanyahu. Warga Zionis marah, terutama keluarga sandera yang tak kunjung mendapat kepastian. Ribuan warga itu pun meneriakkan kekecewaan dan mengibarkan bendera Israel. Kadima, kalau kita maksudku. 21 tentara Israel tewas di Gaza Tengah karena terkubur bangunan yang hendak diledakkan oleh pasukan Zionis tersebut. Sebelum tewas, satu di antara tentara rupanya mengunggah sebuah video di aplikasi TikTok. Dalam video tersebut terlihat tentara Israel bercanda dengan rekannya hingga tertawa bersama. Dari video yang beredar di akun X terlihat seorang tentara Israel yang menyayat sebuah karung yang diduga berisi bahan peledak. Tentara Israel itu pun lalu melemparkan candaan ke arah rekannya dan mengundang gelak tawa dari para prajurit lainnya. Video itu diklaim menjadi video terakhir dari pasukan tersebut sebelum akhirnya tewas tertimbun bangunan yang hendak diledakkan itu. Dikutip dari Al-Mayadin, 21 tentara itu tewas hanya dalam satu operasi yang dilakukan oleh Hamas. Juru bicara IDF Daniel Hagari pada Selasa 23 Januari 2024 mengatakan puluhan pasukan yang tewas itu merupakan tentara cadangan yang sedang mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan 2 bangunan di Gaza Tengah. Hamas yang melihat hal itu pun langsung menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekat kumpulan tentara Zionis itu. Tembakan granat itu pun memicu ledakan hebat. Bahkan hal itu menyebabkan kedua bangunan yang terdapat 2 lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Sebagian besar dari mereka yang dinyatakan tewas bertugas di Brigade Infanteri 261 Divisi Gaza, yang terdiri dari tentara dan perwira yang termasuk dalam daftar dalam pasukan cadangan Israel. Insiden ini menjadi pukulan paling menyakitkan untuk tentara Israel selama 3 bulan berperang. Amerika Serikat dan Inggris kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Yaman untuk menyasar Houthi.
Meski telah diserang berkali-kali, Houthi menyebut bahwa gempuran kedua negara itu justru membuat mereka semakin kuat. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut diungkapkan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Al-Houthi di X pada Selasa, 23 Januari 2024 pagi. Dalam cuitannya, Al-Houthi mengatakan bahwa Amerika dan Inggris harus memahami bahwa rakyat Yaman tidak tahu bagaimana harus menyerah. Sebab menurutnya, serangan AS dan Inggris hanya akan membuat rakyat Yaman semakin kuat. Al-Houthi pun menyebut bahwa rakyat Yaman telah bertekad untuk menghadapi AS Inggris yang dianggap sebagai agresor terhadap negaranya. Diketahui sebelumnya Amerika Serikat dan Inggris kembali menyerang Yaman pada Senin 22 Januari 2024 malam. Serangan itu berhasil menghantam 8 lokasi sasaran yang berada di bawah kendali Houthi. Komando Pusat AS menjelaskan serangan yang dilancarkan tepat sebelum tengah malam itu memanfaatkan sekitar 25-30 amunisi per pemandu presisi. Mereka juga meluncurkan rudal serangan darat Tomahawk dan aset senjata lainnya. Komando Pusat AS juga menambahkan di antara beberapa sasaran yang ditargetkan, mereka berhasil menyerang situs penyimpanan bawah tanah Houthi. Mereka juga mengklaim telah menyerang lokasi lain yang terkait dengan kemampuan pengawasan udara dan rudal Houthi. Sebanyak 24 tentara Israel tewas dalam sehari pada Senin 22 Januari 2024. Hal itu mengejutkan pemerintah Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia pun mengakui bahwa Zionis saat ini mengalami hari tersulit sejak perang meletus di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, Israel disebut akan menyelidiki kematian terbanyak dalam satu hari di Gaza karena 24 tentara tewas. Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian 24 tentara di Gaza dalam sehari. Menurut Netanyahu, pihaknya harus mengambil pelajaran yang diperlukan dan melakukan segalanya untuk menyelamatkan nyawa para pejuangnya. Atas kematian puluhan tentara itu, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya sedang mengalami hari tersulit sejak perang meletus di Gaza. Ia pun bersumpah tidak akan berhenti berjuang hingga kemenangan mutlak. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyebut 21 tentara cadangan Israel telah tewas di Gaza Tengah. Hagari mengatakan 21 tentara tewas dalam ledakan saat dua bangunan yang mereka tambang untuk dibongkar runtuh. Runtuhnya dua bangunan itu setelah Hamas menembakkan granat ke tank di dekatnya. Selain itu, terdapat 3 tentara tewas dalam serangan terpisah di Gaza Selatan di hari yang sama, sehingga dalam satu hari saja sebanyak 24 tentara Israel telah tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.